Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before start our lesson, let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Today we will study about magnet. Magnet. Seperti yang sudah kalian pelajari di kelas-kelas sebelumnya, ya. Bahwasanya magnet di dalam magnet itu kita tahu bahwasanya asal mulanya itu magnet ditemukan sekitar 2000 tahun yang lalu, ya, berbentuk sebuah batu dan disebut dengan magnesia. Sebutannya dahulu adalah magnesia. Oke, magnet ini itu terbuat dari besi atau baja dan bisa berbentuk apapun. Oke, bisa berbentuk apapun dan juga berukuran dari mulai kecil sekali hingga besar. Jadi magnet itu terbuat dari besi atau baja, berukuran berapapun dan bentuknya apapun. Mister mohon untuk chatnya, ayo dikondisikan. Fokus ya. Sambil lihat bukunya halaman 34. Oke. Magnet itu dapat menarik beberapa logam. Kalau dulu Mister pernah nerangin mungkin ketika kalian kelas 3, bahwasanya magnet itu dapat menarik besi, nikel, baja, lalu kita tambahi di sini ada kobalt. Empat benda ini, empat material ini, empat logam ini dapat ditarik oleh magnet. Nah, benda-benda yang ditarik oleh magnet itu biasa disebut dengan ferromagnetik. Ferromagnetik. Sedangkan yang tidak dapat ditarik ya seperti plastik, lalu karet, lalu tembaga, kayu itu disebut dengan diamagnetik. Kalau yang dapat ditarik hanya ada 4 logam. Selain 4 logam ini berarti benda diamagnetik, termasuk bukan ditarik oleh magnet, tidak dapat ditarik oleh magnet. Oke, Mister lanjutkan. Ketika kalian dulu kelas 3 sudah membahas tentang yang barusan Mister terangin, sekarang Mister akan membahas tentang medan magnet. Medan magnet. Kalian bisa lihat di gambarnya masing-masing ya, di layar HP-nya masing-masing. Kalian lihat ada A, ada B, ada C di situ. Ya, magnetic field line of a bar magnet. Oke, jika ada suatu magnet seperti magnet persegi panjang yang sebelah kiri sendiri, oke, bisa dilihat N sebagai kutub utara, S sebagai kutub selatan, di mana kutub utara itu memancarkan gaya magnet. Kutub utara memancarkan gaya magnet. Kutub utara memancarkan, berarti dari kutub utara itu memancar gaya magnet keluar ke segala arah. Sedangkan kutub selatan atau south, ya, kutub selatan itu menerima gaya magnet. Kita tahu bahwasannya gaya itu adalah tarikan atau dorongan, maka di sini kutub utara adalah mendorong keluar, sedangkan kutub selatan menarik ke dalam. Kutub utara mendorong, kutub selatan menarik. Seperti itu. Oke? Lalu garis-garis gaya magnet yang bisa kalian lihat biru-biru itu adalah garis-garis gaya magnet namanya. Jadi dari kutub utara ke segala arah menuju ke kutub selatan melengkung bergaris-garis bagus sekali. Itu disebut gaya magnetik. Lah, dan ini juga terdapat di bumi kita, di mana kutub utara bumi itu sebagai kutub utara magnetnya bumi. Kutub selatannya bumi sebagai magnetnya bagian selatannya bumi. Jadi kalau
kalian tahu kenapa kompas itu dapat menunjukkan arah utara dan selatan? Itu karena di kutub utara bumi dan kutub selatan bumi ada gaya magnetik atau pusat dari kutub magnetik. Dari sini, oke. Dari kutub magnetik tadi, seperti yang Mister contohkan dalam kompas, kompas itu kan jarum yang diberi magnet ya. Ketika dia jarum kompas itu kita taruh di tempat yang datar, maka jarum kompas pasti akan menunjukkan arah utara dan selatan. Itu karena jarum itu tertarik oleh gaya magnet bumi. Gaya magnetnya bumi seperti apa? Gaya magnet bumi seperti gambar garis-garis yang kalian lihat di layar. Jadi seumpamanya bumi itu lingkaran, maka dari kutub utara gaya magnet didorong keluar menuju ke kutub selatan. Nah, gaya magnet ini juga melindungi kita dari meteor, dari benda radiasi luar angkasa. Jadi sangat berguna, sangat bermanfaat. Mister lanjutkan, garis gaya sudah. Sekarang ketika garis gaya, ketika magnet itu kita hadapkan dengan magnet yang lain. Oke. Ketika kutub utara bertemu dengan kutub selatan, karena kita tahu bahwasannya kutub utara itu mendorong, kutub selatan menarik, maka arah gayanya akan sejajar sehingga akan saling tarik menarik, atau dalam bahasa Inggris disebut attract. Tarik, menarik. Begitu pula selatan ketemu utara dan sebaliknya. Karena yang satu mendorong, yang satu menarik. Ketika mendorong sama menarik ini sejajar ke arah yang sama, kalian bisa lihat arahnya di garis-garis yang tengah ini. Nah, maka terjadilah gaya tarik menarik seperti itu. Nah, lalu ketika N ketemu N, ketika kutub utara bertemu kutub utara, karena saling mendorong, maka akan terjadi tolak menolak. Kenapa seperti itu? Karena arah gayanya berlawanan. Seperti saling dorong-dorongan. Maka ketika kita kemarin belajar tentang gaya hukum Newton ketiga, di situ berbunyi bahwasanya gaya yang kita beri akan kembali ke kita sejumlah gaya yang kita beri. Nah, begitu pula magnet, ketika kutub utara magnet memberi gaya keluar, ketemu kutub utara magnet juga yang lain memberi gaya keluar, maka gaya tersebut akan saling memberikan dorongan untuk saling menjauh, yang kita sebut dengan repel atau tolak menolak. Ketika kutub selatan ketemu kutub selatan, ini kan kutub utara sama kutub utara. Kutub utara sama kutub utara dorong-dorongan. Tapi kutub selatan sama kutub selatan itu tarik menarik, menjauhi masing-masing kutub. Ketika N sama N dorong-dorongan, ketika S sama S maka tarik menarik, saling menjauh. Karena arah gayanya berbeda. Arah gayanya berbeda. Itu disebut dengan repel tadi. Nah, kita tahu bagaimana proses repel sama proses attract tadi, itu kita tahu karena adanya garis gaya magnetik. Garis gaya magnetik dapat dari mana, Mister? Kalau kalian mau mencoba, ketika kalian punya mainan magnet, lalu kalian atasnya magnet itu kalian kasih triplek, lalu di atas triplek dikasih pasir, maka ketika kalian goyangkan dikit demi dikit, maka nanti akan terbentuk namanya garis gaya. Dan itu perlu dilakukan dengan sangat teliti dan cermat, sehingga pasir tadi dapat membentuk garis gaya magnet. Ketika kalian gerusa-gerusu, maka pasirnya yang akan ambiar, nggak jadi garis magnet. Oke, Mister lanjutkan ke cara-cara membuat magnet. Oke, bentar, Mister ganti gambarnya.
Sekarang kita cara membuat magnet. Kita tahu cara membuat magnet yang ada di buku halaman 36. Pertama yaitu dengan cara menggosok. Dengan cara menggosok. Untuk menggosok besi atau baja biar bisa menjadi magnet, maka kita perlu menggosok dengan cara satu arah. Ketika kita menggosok kutub utaranya, maka yang boleh digosok hanya kutub utaranya dan searah. Searah berarti gini, umpamanya lihat tangannya Mister ya, bisa ya. Ketika ini tangan yang bergerak ini menjadi magnet, lalu yang diam menjadi besi. Nah, cara menggosoknya harus begini. Sret, diangkat. Ditaruh lagi, digosokkan, diangkat lagi. Begini seterusnya. Lama-kelamaan besi yang semula besi akan menjadi magnet. Tetapi sifatnya sementara. Besi bersifat magnet sementara. Begitu cara menggosoknya. Sekarang yang kedua yaitu ada cara induksi. Cara induksi seperti yang persis di buku kalian halaman 36, yaitu dengan cara mendekatkan besi, logam, besi, steel, nikel, kobalt itu dengan magnet. Ketika kalian mendekatkan besi dengan magnet, maka besi tadi akan memiliki sifat kemagnetan dan bisa menarik paku, menarik baja atau besi lainnya. Tetapi sifat dari besi yang diinduksi oleh magnet tidak permanen, juga bersifat sementara. Kalau magnet yang permanen, ya memang terbuat dari bahan magnet itu sendiri. Untuk yang besi dengan digosok, dengan induksi, dan terakhir dengan elektromagnetik, semuanya bersifat sementara. Oke, sekarang Mister akan tampilkan yang elektromagnetik. Elektromagnetik. Oke. Kalian bisa lihat bahwasanya di situ ada tabung logam dililit kabel. Ya. Ketika kabel itu kita beri baterai, ya, seperti gambar, maka besi di dalam kabel lilitan itu akan berubah menjadi magnet. Ketika di situ ada tanda positif sama negatif, ya, ada positif sama negatif. Yang di bagian baterai positif, besinya menjadi kutub selatan. Yang ada di bagian negatif, besinya menjadi kutub utara. Ini yang perlu kalian ingat betul. Jangan sampai terbalik. Mister ulang lagi, besi yang di tengah-tengah lilitan itu yang dekat dengan positifnya baterai menjadi kutub selatan, yang dekat dengan negatifnya baterai menjadi kutub utara. Itu sangat penting untuk kalian ingat. Oke. Itu 3 cara membuat magnet. Lalu bagaimana cara mengecilkan sifat magnetik suatu benda? Atau menghilangkan sifat magnetik suatu benda? Oke, jadi selain bisa membuat, kita juga bisa menghilangkan sifat magnetik dari suatu benda. Kita lihat gambar ini. Pertama, untuk menghilangkan kemagnetan suatu benda, jadi benda magnet atau besi yang mempunyai sifat magnet, biar cepat hilang kemagnetannya, bisa dipukul-pukul. Dipukul-pukul. Pokoknya dipukuli terus, nanti kelamaan magnetiknya akan hilang. Cara yang kedua yaitu dengan cara dipanaskan, dibakar. Ketika benda yang
memiliki sifat magnet itu kita bakar, maka sifat kemagnetannya akan berkurang, bahkan bisa hilang. Oke, mungkin itu saja penjelasan Mister. Any question? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, tugas. Oke. Tugasnya adalah mengerjakan Let's Answer halaman 38. Let's Answer halaman 38. Ya. Dan juga Let's Analyze halaman 39. 6 soal. Let's Answer 38 sama Let's Analyze 2 soal. Halaman 39. Tugasnya hari ini itu. Kalau tadi mendengarkan, melihat gambar yang Mister share dengan baik dan care, dan kalian pokoknya tadi ikut dengan baik, pasti bisa. Karena sangat mudah ini. Nomor 1 mudah, nomor 2 mudah. Let's try-nya nggak usah. Let's answer sama let's analyze. Nomor 3 sangat mudah sekali barusan kita bahas. Nomor 4 tadi sudah bisa kasih contoh gambarnya. Nomor 1 dan 2 alasannya tadi. Ketika Mister temukan kutub utara selatan atau selatan-selatan atau utara-utara. Tadi udah Mister jelasin semuanya. Oke, let's close with hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. See you next time.